Oke, halo guys. Aku akhirnya ketemu tutor waktu aku kuliah di Jogja. Oh ya, Halo. Lama tidak bertemu. ya Sangat lama rindu sekali. ya. Ya, karena Auya itu waktunya aku kuliah, aku ngerasa dia baik banget. Oh. Itu aku masih ingat waktu Listiani, dia katanya dia waktu sakit kamu sampai menjaga dia, tidur di kamar dia, ya kan? Jadi aku ada, karena aku penasaran banget sama pendapat tutor terhadap mahasiswa Tiongkok yang pertukaran di UNY. Oke, jadi hari ini aku ajak Auya makan bersama. Jadi sekalian aku ada banyak pertanyaan untuk bertanya-tanya ke Auya. Wah, Ya. takut banget ya. Ya, banyak banget. Oke, kita mulai satu persatu. Oke. Oke, yang pertama, tolong Auya perkenalan diri dulu. Baik. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Chandra Dewi. Ya, saya Ya. dari jurusan Bahasa Jawa di UNY. Bahasa Jawa? Betul. Oh, Nami pulo Aulia matur nuwun. matur nuwun. Oke, jadi yang pertanyaan kedua, kenapa Anda memilih menjadi tutor? Ya. Saat saya semester 3, saya melihat ada brosur untuk rekrutmen tutor ya, pemilihan tutor. Lalu saya sangat tertarik karena waktu itu saya mempelajari budaya. Ya. Saya ingin mengetahui dan mempelajari kebudayaan lain. Lalu menurut saya tutor FBS BUNY ini merupakan tempat yang tepat untuk kita saling belajar ya. Ya. Jadi Alia bisa banyak belajar di tutor BIPA FBSB, lalu bisa memahami pemahaman lintas budaya juga, karena budaya negara-negara lain sangat berbeda dengan Indonesia, dan itu menurut saya sangat Menarik. betul. Tapi itu tutornya bukan cuman untuk mahasiswa Tiongkok ya? Ya betul, Oke. ada beberapa negara. Iya, aku tahu. Jadi yang pertanyaan yang ketiga, nah, Auya sudah berapa lama menjadi tutor? Ya, saat ini 2 tahun. 2 tahun Ya, 2 tahun. Itu mulai dari waktu saya kuliah di UNY. Betul. Pertama kali ketemu Kak Alvita itu Iya. tahun pertama saya ya, dan Iya. saya juga masih banyak belajar ya, harus banyak belajar. Sekarang Tapi sudah tahun lalu. Udah 2 tahun. Ya, betul. Tapi udah Mandarinnya udah lancar Abe, sekali. Xie lau xie. Oke, udah 2 tahun. Oke, jadi selama menjadi tutor, gimana rasanya menjadi tutor? Dan hal yang paling terkesan waktu menjadi tutor? Baik, rasanya menjadi tutor FBS BUNY khususnya itu sangat bersyukur ya. Ini merupakan kesempatan yang tidak semua orang bisa. Iya. Kemudian saya merasa belajar banyak sekali dengan Ibu Ari, Ibu Anggi, Ibu Dian, dan dosen-dosen yang telah membantu saya sampai sekarang. Menurut saya menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kemudian untuk yang paling berkesan itu saat teman-teman menulis tugas mini project. Oh, mini project. Ya, saya sangat terkesan dan menangis ketika Kak Listiani menulis nama saya di kata pengantar tugas mini project ya. Oh ya. Ya, ada nama terima kasih tutor Alia, itu membuat saya terharu ya. Oke. Oh, jadi waktu itu kita lanjut. Oke. Waktu itu Listiani dia menulis nama Auya di pengantar. Ya, tugas mini project. Sangat Terharu. Betul. Ya. Betul. Oke, ini emang yang paling terkesan. Ya, betul. Tapi mungkin nanti akan terjadi ada hal yang lebih terkesan dari ini lagi. Apa ya? Oke, yang kelima. Oke, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai tutor? Ya, tentunya sebagai tutor banyak tantangan. Yang pertama adalah profesionalisme ya. Kita harus bisa membedakan mana urusan pribadi dan urusan pekerjaan. Membuat saya lebih belajar lagi. Banyak pengalaman yang membuat saya belajar jika
profesionalisme itu harus yang utama. Ya, Mm-mm. mungkin itu tantangannya. Oke. Atau bisa kasih contoh? Ya, contohnya, misalkan Alia punya urusan pribadi ya, Ya. dan juga urusan pekerjaan harus dibedakan ya. Iya. Ya, tidak boleh campur. Ya, Oke. seperti itu. Tapi itu susah. Betul. Tapi harus belajar. Oke. Oke, yang kelima ya. Oke, yang keenam. Ya. Pernahkah Anda menghadapi perbedaan pandangan budaya saat menjadi tutor? Ada. Ada. Waktu itu saya sempat mengatakan, khususnya kepada teman-teman dari Tiongkok ya, saya mengatakan, kamu berasal dari Cina ya? Oh iya, biasanya aku sering dengar kata Cina. Betul, karena kami memang menyebut teman-teman itu berasal dari negara Cina. Nah, akan tetapi ada salah satu teman yang mengatakan jika itu tidak kurang pas ya, itu kurang cocok. Karena Cina lebih mendiskreditkan rasisme ya. Mungkin lebih baik Tiongkok ya. Ya, Tiongkok atau China. Ya, China. Tapi English China ya. Tapi kata dosen atau teman Indonesia ya, sebenarnya Cina waktu orang Indonesia yang menyebut Cina itu tidak ada makna yang diskriminasi atau yang lainnya, cuman itu sebutan buat China gitu. Ada lagi yang menjelaskan itu karena China itu kan bahasa Inggris. Ya. Itu agak susah buat orang Indonesia untuk menyebut China, tapi yang lebih mudah itu pakai Cina. Ya, betul. Oke. Jujur memang kami tidak ada pemikiran seperti itu, hanya ya sebutan kami sehari-hari seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, ini proses belajar ya. Jadi tambah ilmu. Ya, jadi Bagus. cuman ya mungkin perbedaan budaya, jadi mungkin orang Indonesia kurang tahu tentang sejarah di China gitu. Betul. Jadi bisa tanpa pengetahuan sama tahu perbedaan budaya. Ya, betul sekali. Oke, yang ketujuh yaitu menurut Anda perbedaan mahasiswa Tiongkok dan mahasiswa Indonesia apa? Oh, perbedaan ya? Menurut saya tidak banyak perbedaan. Hanya yang pertama mungkin yang agak menonjol ya. Saya melihat mahasiswa Tiongkok itu belajar dan tekadnya itu lebih kuat. Ya, lebih kuat ya. Mungkin ada beberapa orang Indonesia yang juga kuat juga, tapi teman-teman Tiongkok yang saya temui sejauh ini memang sangat kritis, sangat kuat, dan sangat bersemangat untuk belajar ya. Sangat bersemangat. Bukan aku, kita juga ya? Bukan. Ya. Oke, jadi tidak jauh berbeda. Ya, tidak jauh berbeda. Oh, pakai payung. Pakai payung. Ya, saat tapi Auya hari ini juga bawa payung. Tapi itu karena hujan. Jadi itu pakai payung itu maksudnya waktu tidak hujan. Harinya cerah tapi pakai payung. Ya. Oke. Iya. Emang. Jadi yang terakhir, apakah ada saran untuk mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia? Jadi sekarang Auya udah menjadi tutor 2 tahun. Jadi pasti udah ketemu banyak mahasiswa dari luar negeri yang belajar bahasa Indonesia. Jadi ada saran buat mereka yang belajar bahasa Indonesia? Ya, betul. Saya mengamati ada beberapa teman ya yang memiliki progres banyak saat belajar di UNY karena mereka kuncinya satu, berani berbicara. Ya, bersosialisasi dengan tutor, dengan dosen dan teman-teman itu merupakan salah satu kunci yang bisa improve atau meningkatkan bahasa Indonesia mereka. Jadi menurut saya sarannya adalah jangan malu untuk bicara. itu emang gitu. Jadi sering komunikasi sama orang lokal di Indonesia supaya bahasa Indonesia kamu lebih lancar. Jangan malu. Ya, jangan malu. Oke, ini semua pertanyaan dari saya. Jadi Auya ada pertanyaan buat aku? Ya, ada. Mbak Alvita, 1 tahun sudah belajar di Indonesia ya. Apakah setelah pulang ke Tiongkok ada rasa atau rindu dengan Indonesia?
Okay, it's a good question. Jadi gimana ya? Aku pulang ke China langsung kerja di Beijing. Jadi aku tidak ada kesempatan lagi untuk ke Indonesia karena itu kerjaan aku tidak ada kesempatan kayak gitu. Jadi tapi aku kerjaanku berhubungan dengan Indonesia. Jadi aku cuma bisa Cuma bisa lihat tapi tidak bisa ke Indonesia. Gitu. Jadi ini membuat aku sangat merindukan Indonesia. Jadi aku kemarin baru keluar kerja 1 tahun. Keluar kerja langsung ke Indonesia. Wow. Ya karena aku kangen sama Indonesia, sama teman-teman di sini maupun itu pemandangan yang indah atau gimana. Jadi makanan juga. Ya. Udah menjadi orang Indonesia saja. Halo ibu saya rekrutmen ke Alvita jadi anak ya. Kalau ini ya Jogja itu kan terkenal slow living, santai orangnya. Ya. Apakah Kak Alvita setuju dengan itu jika dibandingkan dengan di Tiongkok atau di lingkungan sekitar Kak Alvita? Oke, aku sangat setuju dengan bukan hanya di Yogyakarta ya. Oh, ya. Itu kayaknya kebanyakan tempat di Indonesia orangnya semuanya santai-santai. Ya, jadi aku pernah mikir kenapa orang Indonesia jauh lebih bahagia daripada orang China. Jadi aku ngerasa, ya kayaknya mereka kayak hitungnya beda. Kemarin temanku juga bilang itu orang Indonesia lebih santai-santai, tapi orang China itu lebih buru-buru waktu gitu. Jadi mungkin kayak hitungnya beda. Jadi menurut aku, apalagi aku udah kerja 1 tahun, jadi ada ngerasa yang terburu-buru orang China itu gimana. Jadi aku lebih ngerasa, orang Indonesia, aku datang ke Indonesia lagi, aku ngerasa loh orang Indonesia emang lebih santai, baik kerja maupun dalam kehidupan. Ya betul. Wah, saya jadi mendengar pendapat langsung dari teman dari Tiongkok ya. Memang kami seperti itu. Iya. Jadi mungkin waktu masih mahasiswa mungkin tidak ngerasa ada perasaannya yang berbeda sama ya. Jadi itu habis udah kerja jadi bisa ngerasa lebih banyak perbedaan antara ketua negara gitu. Iya betul. Tapi sering ini enggak? Itu positifnya ya. Kalau negatifnya apakah merasa seperti kok lama banget sih kayak gitu? Kadang-kadang. Jadi kadang-kadang itu ada karena orang China itu sering ya mau cepat gitu. Jadi agak ngerasa mau janji sama teman Indonesia atau gimana. Kadang-kadang ya gitu kita janji sama mereka tapi itu tiba-tiba itu ngecek kamu, maaf Vida itu enggak bisa, harus dibatalkan gitu. Mungkin itu cuman alasannya buat aku tidak mau pergi gitu. Betul. Jadi kadang-kadang itu ngerasa kurang enak, tapi lama-kelamaan ya udah terbiasa gitu. Betul. Wah, mantap sekali ya. Kalau satu pertanyaan terakhir deh. Oke. Apa cerita yang paling berkesan saat Kak Alvita di Indonesia? Yang cerita yang paling berkesan? Ya. Oke, aku mikir dulu deh. Oke. Tidak bisa dilupakan. Sebenarnya banyak. Banyak. Kalau mau ambil salah satu itu karena aku kemarin tuh aku dari China langsung terbang keluar dan langsung ke Lombok. Jadi waktu itu aku meskipun udah janji sama temanku mau main bersama, tapi dia belum sampai di Lombok. Jadi aku sendirian di Lombok. Jadi aku ngerasa waktu itu aku sampai di hotel enggak ada apa-apa, tapi mas yang di hotel itu baik sekali. Dia bilang ke aku, jadi dia bilang Vita aku ke esok harinya enggak kerja, aku libur. Jadi kalau kamu mau main kemana-mana aku bisa antar kamu gitu. Jadi dia antar aku main di Lombok seharian. Wow, baik banget ya lo menurut aku. Itu orangnya baik sekali. Halo Mas, semoga melihat ya. Terakhir deh, pacar Indonesia atau pacar Tiongkok? Itu apa maksudnya? Pilih apakah mau berpacaran dengan orang Indonesia
Itu aku belum mikir soal ini. Oh ya. Oh. Kenapa tanya gitu nih? Rahasia ya teman-teman. Oke. Rahasia. Oke. Jadi makasih banyak. Jadi Auya udah karena aku memang penasaran ya. Jadi aku nanya banyak pertanyaan ke Auya. Jadi dia juga dengan sangat sabar untuk menjawab semua pertanyaan aku. Nah, oke. Jadi terima kasih. Dadah.